Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Halo, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Nah, video kali ini yaitu mengenai karakteristik perusahaan jasa ya. Jadi sebelum kita membuat jurnal umum atau siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, jadi terlebih dahulu kalian harus mengenali dulu akun-akun apa saja yang terdapat dalam perusahaan jasa dan bagaimana mekanisme debit kreditnya. Nah, untuk mengetahuinya langsung saja tonton video saya ini dan di like, di komen, di share, di subscribe channel ini ya. Dukung terus channel ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menonton. Boom. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa bengkel atau servis kendaraan, transportasi, telekomunikasi, salon, persewaan atau rental komputer, jasa pengacara, notaris, serta konsultan teknik dan lain-lain. Oke, baik. Nah, ini kita akan berbicara mengenai karakteristik perusahaan jasa ya, dimana nanti kita akan membuat yang namanya jurnal umum untuk perusahaan jasa. Jadi sebelum kita membuat jurnal umumnya, atau kita membuat siklus akuntansi perusahaan jasa, maka kita harus mengenal dulu bagaimana karakteristik perusahaan jasa, kemudian bagaimana mekanisme debit kreditnya. Oke. Nah, perusahaan jasa yaitu dimana perusahaan yang layanannya itu tidak berwujud. Artinya kita nggak bisa lihat loh apa yang mereka jual, tapi kita bisa rasakan manfaatnya. Nah, beda kalau dengan perusahaan dagang, ada wujud barangnya. Nah, itu dia. Kemudian yang namanya perusahaan jasa itu harga yang ditawarkan sulit untuk kita ukur. Benar sekali, karena dia berbentuk jasa ataupun pelayanan. Nah, biasanya ini cara mengukurnya bagaimana? Ya dari kualitas yang mereka berikan atau dari rasa kepuasan yang kita terima sebagai konsumen. Nah, itu dia. Kemudian dalam perusahaan jasa juga contohnya itu adalah salon, bengkel, bimbingan belajar, kemudian kursus, itu jasa ya. Nah, dalam perusahaan jasa juga ada dua transaksi namanya, yaitu transaksi internal dan eksternal. Nah, transaksi internal ini adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, seperti misalkan pembayaran beban gaji, kemudian pengambilan pribadi, penyusutan, pemakaian perlengkapan. Nah, itu transaksi internal. Sementara kalau eksternal banyak sekali, misalkan kita membeli perlengkapan atau menerima pendapatan atau membayar listrik. Pokoknya kalau internal itu yang terjadi hanya di dalam perusahaan. Kalau eksternal berarti antara perusahaan kita dan perusahaan lain. Nah, itu dia. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah akun-akun dalam akuntansi, ya kan? Yang pertama ada yang dikatakan dengan aset atau aktiva ya. Itu adalah sumber daya yang dimiliki entitas bisnis atau badan usaha, artinya sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ya. Di mana aktiva ini terbagi dua, ada yang disebut dengan aktiva lancar atau aset lancar, kemudian ada yang disebut dengan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, aktiva lancar terbagi lagi nih. Nah, yaitu kas, ya kan? Kemudian ada piutang, kemudian ada beban dibayar di muka, kemudian ada perlengkapan, ada saham dan ada yang lain-lainnya ya. Artinya yang dikatakan dengan aktiva lancar yaitu yang penggunaannya kurang dari satu periode. Nah, semakin cepat habis dia semakin lancar. Nah, makanya kan biasanya kan ini satu ya. Nah, ini satu atau ada yang pakai 0 juga. Nah, ini satu. Sehingga kode akunnya kalau pakai sistem numerik 1 1 1. Nah, jadi bagaimana yang dia yang dia 101? Kalau dia 101 berarti di sini 1, di sini kosong. Nah, ini kosong. Nah, makanya dia 101. 01. Nah, begitu dia. Berarti kalau piutang boleh ini 2 berarti. Nah, berarti 1 1 2. Nah, oke, atau 102. Nah, begitu dia ya. Nah, kemudian untuk aset tetap itu terbagi lagi, yaitu ada peralatan, ada tanah, kemudian ada bangunan, ada kendaraan, kemudian ada hak paten, ya, dan ada mesin.
Nah, jadi aset ini juga ada aset tetap berwujud dan ada yang tidak berwujud. Nah, yang tidak berwujud itu adalah ini hak paten. Ya, hak paten ini tidak berwujud. Ya, itu dia, tidak berwujud. Hak paten, hak cipta, goodwill, franchise itu adalah harta tetap tidak berwujud. Ya, saya nggak usah jelaskan lah ya, terlalu panjang nanti. Kamu bisa baca bukumu. Oke, nah ini pun demikian kalau kita kasih kode akunnya. Ya, ini 1, berarti ini 2. Kalau ini kita mulai dari 1. Maka ini 1, 2 kan gitu. Berarti ini 1, 2, ini 1. Sehingga kode akunnya untuk peralatan adalah 1, 2, 1. Nah, oke. Atau kalau ini kosong maka ini 1. Berarti untuk peralatan bisa saja kita buat 1, 1, 1. Nah, kalau kita mulai dari ini kosong. Nah, jadi tergantung kamu ya. Yang penting kamu paham dari mana sumber angka-angkanya kan gitu untuk pengkodean akunnya. Ya, jadi kalau dinamakan dengan aset tetap itu adalah aset atau harta yang penggunaannya lebih dari 1 periode. Nah, itu dia, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset tetap itu mengalami penyusutan kecuali tanah. Kalau tanah tidak ada penyusutan, ya. Yang namanya penyusutan itu adalah pengurangan atas aset tetap tersebut, ya. Itu dia, nilainya berkurang atau menyusut namanya. Ya, kalau yang namanya aset lancar nilainya habis. Nah, makanya semakin cepat dia habis, semakin lancar, dikatakan semakin aset lancar gitu dia. Oke, nah kita lanjut. Nah, yang kedua adalah utang ataupun kewajiban. Nah, di mana utang juga terbagi, ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Utang lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, kalau utang lancar itu adalah utang usaha, wesel bayar, dan biaya yang masih harus dibayar atau beban yang masih harus dibayar. Ya, itu utang lancar. Sementara utang jangka panjang itu, ada lagi ya, pendapatan diterima di muka itu utang lancar ya. Nah, kemudian kalau utang jangka panjang ada utang bank, kemudian ada utang hipotek. Nah, utang hipotek ini adalah utang yang jaminannya berupa harta tetap. Nah, jadi kalau utang lancar itu utang yang pelunasannya kurang dari 1 periode. Sementara utang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya lebih dari 1 periode. Nah, itu dia. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada yang namanya modal atau ekuitas. Modal itu adalah hak residual atas kepemilikan aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ya, artinya modal itu adalah harta dikurangi dengan utang. Itulah modal. Oke. Lalu kita lanjut kepada pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan juga terbagi 2. Ada yang namanya pendapatan operasional, yaitu contohnya pendapatan jasa. Artinya ini adalah pendapatan usaha ya, pendapatan usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Ada yang namanya pendapatan non operasional atau pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga dan pendapatan komisi. Nah, lalu ada namanya beban atau expense. Beban juga demikian, ada yang namanya beban usaha atau beban operasional seperti beban gaji, beban listrik, ya kan? Beban sewa. Kemudian ada yang namanya beban non operasional atau di luar usaha, yaitu beban bunga dan beban komisi. Nah, jadi itulah kelima akun yang muncul dalam perusahaan jasa. Saya ulangin ya. Aktiva, harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, yang selanjutnya itu adalah penggolongan akun. Nah, jadi akun dalam akuntansi itu digolongkan menjadi 2. Ada akun real dan ada akun nominal. Nah, akun real itu berada pada neraca, ya. Kemudian ada akun nominal yang berada pada rugi laba atau laba rugi pada kertas kerja. Ya, akun real itu harta, utang, dan modal, ya. Harta, aktiva, kewajiban atau utang. Sementara akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Nah, itu dia. Jadi ada 2 penggolongan akun ya, real dan nominal. Real itu di neraca, nominal itu di laba rugi. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya mekanisme debit kredit. Nah, ini dia. Inilah syarat atau langkah ya, atau apa sih kita bilang formula ya untuk membuat jurnal umum. Nah, aktiva itu atau harta itu dia bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, sementara utang atau kewajiban bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, kemudian harta, utang, modal. Modal itu bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Nah, kemudian
pendapatan. Pendapatan itu bertambahnya di kredit, ya kan? Pendapatan berkurangnya di debit. Nah, kemudian yang terakhir beban. Beban atau biaya sama itu ya. Beban itu bertambahnya di debit, beban berkurang di kredit. Nah, inilah mekanisme debit kredit. Jadi inilah langkah untuk membuat jurnal umum. Sorry ya, maksudnya langkah atau formula untuk membuat jurnal umum yang benar. Artinya kalau kamu belum bisa memahami ini, maka kita akan sulit untuk membuat jurnal umum. Ya, Aktiva ini kan ada kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, begitu dia. Ya. Nah, biar lebih ngerti, saya kasih contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya, ada transaksinya. Nah, kita akan buat. Nah, inilah tabel jurnal umum, yaitu tanggal, nama akun, ref, kode akun, debit, dan kredit dalam rupiah. Nah, jadi ini judulnya adalah nama perusahaannya apa, lalu kita buat jurnal umum, lalu periodenya kapan, misalkan Desember 2019, maka buatlah Desember 2019. Nah, kita mulai tanggal 2 Desember, biasa, tanggal 2 Desember 2019 perusahaan memperbaiki komputer langganan dengan biaya 2 juta. Ya kan, biayanya 2 juta. Berarti baru dibayar tunai 1,5 juta. Berarti kan yang bayar kan langganan kita, maka kita baru terima. Nah, ini mekanismenya. Berarti kita terima kas kita yaitu harta bertambah di debit 1,5 juta. Ya kan? Kemudian kan 2 juta, baru kita terima 1,5 juta. Berarti sisanya piutang. Piutang kan harta, bertambah piutang kita 500.000 di debit. Nah, ya kan, dalam rupiah. Kemudian pendapatan kita bertambah 2 juta kredit. Pendapatan bertambah kredit. Nah, ya kan? Lalu nomor tanggal 3, diterima kredit dari bank. Berarti kita meminjam. Kalau kita meminjam dari bank, berarti kas kita bertambah. Kas itu harta. Harta bertambah di debit. Ya kan? Kas bertambah di debit 20 juta. Tetapi utang kita juga bertambah di kredit, yaitu utang bank. Di kredit 20 juta. Nah, kemudian tanggal 30 Maret kita bayar gaji karyawan. Berarti beban gaji kita bertambah. Beban gaji bertambah di debit. Pakai apa bayar gaji? Pakai kas. Berarti kas kita berkurang. Nah, berarti kas berkurang di kredit. Maka beban gaji di debit 2.500.000, kasnya kredit 2.500.000. Nah, maka kita saldokan. Harus sama dia totalnya. Kalau nggak sama salah. Nah, inilah contoh soalnya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal umum ya. Ini hanya contoh saja bagaimana penggunaan mekanisme debit kredit. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.